Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Silatul Azizah NIM 2019-023, Evi Silviana NIM 2019-029, dan Safira Putri Nadia NIM 2019-031 akan menjelaskan mengenai pemikiran ekonomi kaum fisiokrat. Ada 4 poin utama yang akan kami bahas. Yang pertama, apa itu mazhab fisiokrat? Yang kedua, bagaimana proses munculnya mazhab fisiokrat? Yang ketiga, bagaimana pemikiran menurut tokoh-tokoh ekonomi fisiokrat? Dan yang terakhir, bagaimana kelemahan dan keunggulan menurut tokoh-tokoh pada aliran fisiokrat. Yang pertama, pengertian mazhab fisiokrat. Mazhab fisiokrat merupakan mazhab yang lahir di era modern awal setelah lahirnya paham merkantilisme. Jadi, bisa dikatakan bahwa mazhab fisiokrat merupakan paham yang mengkritisi paham merkantilisme. Fisiokrat berpegang pada paham hukum alam sehingga kaum fisiokrat mengartikan dirinya fisiokratisme yang berasal dari fisik yaitu alam dan kreten atau kratos yang berarti kekuasaan. Mereka percaya bahwa sistem ekonomi sama dengan alam, yakni penuh keharmonisan dan selaras. Kaum fisiokrat berpendapat bahwa pertanian merupakan sumber tunggal kekayaan. Salah satu slogannya pada negara yaitu Pauvre Pavnes, Pauvre Royaume, Pauvre Roy, yang artinya petani miskin berarti kerajaan yang miskin. Kerajaan yang miskin berarti raja yang miskin pula. Kaum fisiokrat mulai revolusi dengan melihat paradoks bahwa Perancis adalah negara kaya setelah menerapkan paham merkantilisme, justru menjadi negara miskin karena krisis produktivitas. Oleh karena itu, kaum fisiokrat mulai berfokus pada ekonomi mikro. Selanjutnya, munculnya mazhab fisiokrat. Mazhab fisiokrat muncul pertama kali di Prancis menjelang berakhirnya zaman merkantilis yang diawali tahun 1756. Perbedaan dengan kaum merkantilisme adalah ketika kaum merkantilisme menganggap sumber kekayaan suatu negara adalah perdagangan luar negeri. Namun, kaum fisiokrat menganggap bahwa sumber kekayaan yang senyata-nyatanya adalah sumber daya alam. Ini yang menyebabkan aliran ini dinamakan aliran fisiokratisme. Istilah fisiokrat tadi berasal dari bahasa Yunani, dari kata fisia yang berarti alam dan kreten atau kratos yang berarti kekuasaan. Secara harfiah berarti supremasi alam, yang artinya percaya bahwa sumber daya alam adalah sumber dari kekayaan. Kaum fisiokrat percaya bahwa alam diciptakan Tuhan penuh keselarasan dan keharmonisan. Kaum fisiokrat percaya bahwa sistem perekonomian juga mirip dengan alam yang penuh harmonis tersebut. Dengan demikian, setiap tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan masing-masing juga akan selaras dengan kemakmuran masyarakat banyak. Selanjutnya, 3 hal yang membuat kaum fisiokrat terkenal. Yang pertama, pengikut aliran fisiokrat menganggap bahwa teori yang mereka bangun adalah teori yang bersifat objektif ilmiah dan berhasil menyusun suatu pandangan tentang tata ekonomi yang menyeluruh dan lengkap. Yang kedua, aliran ini mencetuskan istilah laissez-faire yang sampai saat ini masih menjadi bahan kajian menarik dan memberi corak bagi para ekonom klasik berikutnya. Laissez-faire ini sendiri adalah sebuah frase bahasa Prancis yang berarti biarkan terjadi. Istilah ini digunakan sebagai bentuk perlawanan terhadap intervensi pemerintah dalam perdagangan. Yang ketiga, kajian yang mereka cetuskan menjadi dasar analisis makro yang mencoba menjawab dari mana datangnya pendapatan nasional dan bagaimana pendapatan itu dibagikan di antara anggota masyarakat. Selanjutnya, mengenai tokoh-tokoh dan pandangan ekonomi kaum fisiokrat. Yang pertama ada François Quesnay. François Quesnay lahir di Ners, Paris pada tanggal 2 Juni 1694 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1774 di Versailles. Quesnay merupakan seorang ekonom Perancis dan pemimpin intelektual fisiokrat.
Queen menjabat sebagai dokter konsultan untuk Raja Louis di Versailles. Di samping profesinya sebagai dokter, ia seorang ahli ekonomi yang menulis tentang ilmu ekonomi dalam Green Encyclopedia. Queen mengancam kebijakan ekonom Colbert dengan mengatakan bahwa seorang menteri tidaklah pantas mengeluarkan kebijakan hanya didorong oleh kecemburuan terhadap keberhasilan perdagangan Belanda dan keindahan industri barang-barang mewah. Menurutnya hal ini hanya akan menjebloskan negara Prancis dalam kebodohan yang amat dalam, di mana rakyat hanya bisa bicara mengenai dagang dan uang. Yang kedua ada Jacques Turgot. Beliau merupakan seorang ekonom dan negarawan asal Prancis. Lahir tanggal 10 Mei 1727 dan meninggal pada tanggal 18 Maret 1781. Pada awalnya, beliau dianggap sebagai seorang fisiokrat, tetapi hingga saat ini dia dikenang sebagai advokat ekonomi liberalisme. Sebagai fisiokrat, Turgot membela pertanian sebagai sektor paling produktif dalam ekonomi. Karya ekonominya yang terang ini akan memberikan pemahaman yang baik tentang preferensi waktu, kapital, dan suku bunga, dan peran entrepreneur kapitalis dalam ekonomi kompetitif. Pemikirannya tentang ekonomi sejalan dengan Francois Quesnay, bahwa sumber kemakmuran berasal dari alam, terutama usaha bidang pertanian. Oleh karena itu, Turgot memberikan dorongan agar usaha pertanian dapat ditingkatkan dengan berbagai teori yang ia rumuskan, yaitu ada teori pembentukan modal yang berisi nilai tambah untuk pembentukan modal awal, teori hukum hasil lebih yang makin berkurang, yang berisi tambahan modal untuk meningkatkan usaha pertanian pada titik tertentu. Hal ini dirumuskan pada The Law of Diminishing Return. Yang terakhir, kelemahan dan keunggulan fisiokrat berdasarkan pandangan para tokoh. Yang pertama yaitu Francois Quesnay. Keunggulannya, struktur dan sektor perekonomian akan saling terkait antara satu dengan yang lainnya, sehingga terjadi keselarasan. Kelemahannya, dalam pemikirannya, Quesnay mengabaikan campur tangan pemerintah, sehingga pelaku ekonomi atau usaha akan bersaing secara tidak sehat. Lalu, Jacques Turgot, keunggulannya, pemikirannya mengenai pertanian sebagai sektor paling produktif, menaikkan surplus atau produk dan sumber daya yang digunakan. Kelemahannya, analisis ekonominya yang terlalu berorientasi pada pendekatan kuantitatif, sehingga tidak menggambarkan kenyataan yang ada. Itu tadi penjelasan mengenai pemikiran ekonomi kaum fisiokrat. Sekian dan terima kasih. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.